Hari ini kita berada di bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdillah. Kita semua tahu bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama yang terkenal di penjuru dunia dan segala di penjuru langit. Bahkan beliau dikenal dan sudah diramal sebelum kelahirannya. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana jelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas basyiran wa nazira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat As-Saba. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu yang pertama, adanya utusan Allah dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang mengutusnya, yaitu Allah. Yang ketiga, diutus kepada seluruh alam ini. Dan yang keempat, ada risalahnya, ada ajarannya, yaitu rahmat yang bersifat sangat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukan sekedar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadiannya pun adalah yang menjadi rahmat. Di dalam Al-Quran dijelaskan sebagaimana disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka berbahagialah kita semua, karena itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Siapakah rahmat yang dimaksud dalam ayat ini? Banyak ahli tafsir mengatakan sebaik-baik rahmat atau kasih sayang Allah adalah baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah, maka benar sekali memang Nabi Muhammad SAW salah satu rahmat terbesar Allah yang tak pernah ada tandingnya, di mana beliaulah yang telah merubah zaman dari kezaliman kepada zaman yang penuh cahaya kasih sayang, minaz zulumati ilan nur. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad SAW sehingga Allah menyebutkan dengan pujian yang sangat agung. Bahkan beliau dijadikan suri tauladan untuk kita semua manusia, bahkan seluruh alam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin juga dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan perkembangan Islam di dunia sekarang cukup menarik dan cukup besar. Bahkan di Eropa perkembangan Islam cukup tinggi saat ini. Salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para nabi, yang juga nabi kita Nabi Muhammad, adalah mereka yang tidak pernah takut dengan apapun dan dengan siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yuballighuna risalatallah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya, kepada Allah, dan mereka tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Ahzab ayat 39. Ayat ini dengan gamblang menjelaskan bahwa mereka para nabi, mereka para rasul Allah hanya takut kepada Allah. Setelah itu tidak takut pada siapapun dan pada apapun. Lalu apa rahasia para nabi dan para rasul sehingga mereka tidak takut dan tidak gentar kepada siapapun dan apapun selain Allah? Logikanya sederhana. Ketika hati telah dipenuhi dengan keimanan dan rasa takut kepada Allah, maka tidak ada ruang lagi untuk kita takut kepada apapun, kepada siapapun. Kalau kita sudah iman dan kuat keyakinan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah, apapun yang kita hadapi, baik penyakit, baik kesulitan, baik kebodohan, bencana alam, dan lain-lain, dan kepada siapapun kita tidak akan merasa takut, karena tertanam kuat keimanan dan keyakinan kita hanya takut kepada Allah. Kita tunduk dan pasrah mutlak hanya kepada Sang Pemilik alam. Lalu siapa lagi yang hendak kita takuti? Efek dari rasa takut kepada Allah adalah hilangnya rasa takut kepada makhluk. Tak hanya itu, segala sesuatu akan takut dan gentar hanya di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man khafawallah khafa kulla syai'in." Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, juga memiliki satu ciri yang sama, yaitu berdakwah dengan penuh cinta, kelembutan dan kasih sayang. Kenapa para nabi harus memakai metode cinta dan kasih sayang dan menebar kebaikan? Karena bagaimanapun fitrah manusia menyukai hal-hal yang baik, menyukai hal-hal yang penuh cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya tidak ada manusia yang menyukai kekerasan, tidak menyukai penindasan, tidak menyukai kezoliman. Tapi dengan kelembutan hati yang apapun itu bisa luluh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsan. Faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Pada ayat lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum. Walau kunta fawzan ghaliza qalbi la tamaddu minal khawlik." Maka disebabkan rahmat Allah dan Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan kamu dari sekelilingmu. Kita dapat melihat kasih sayangnya Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya yang bersabar selama 950 tahun untuk mengajak umatnya menuju jalan keselamatan. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun yang kejam itu. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dengan kata-kata yang lembut, sebagaimana firman-Nya, "Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua
kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat akan rasa takut. Jika begitu kepada Fir'aun saja Nabi Musa berbuat lembut dan santun, mengapa kita menggunakan cara-cara kasar yang keras bahkan kepada saudara kita sesama muslim sendiri? Apalagi jika kita melihat sejarah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu diliputi akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah, dengan kehidupan beliau yang selalu dihiasi dengan senyum dan kelembutan. Oleh karena itu, kuat pesan peringatan Maulid kita ini agar kita menjadikan Nabi kita sebagai suri tauladan yang baik. Ada suatu kisah ketika orang Arab Badui menarik surbannya Rasulullah SAW dengan keras sehingga membekas merah di leher beliau. Lalu lelaki itu meminta sesuatu kepada Rasul dengan nada yang keras. Rasul pun bertanya kepadanya, "Wahai sahabat, tidakkah kau melihat apa yang telah kau perbuat kepadaku? Tidakkah engkau takut aku akan membalas perbuatanmu?" Jawab sahabat itu, "Tidak, aku tidak takut engkau membalas ya Muhammad." "Kenapa demikian?" tanya Rasul. Sahabat menjawab, "Karena engkau tidak pernah membalas keburukan dan dengan keburukan, tapi engkau telah selalu membalas keburukan dengan kebaikan." Inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya begitu mulia, dan inilah para nabi yang mencontohkan kepada kita bagaimana sikap lembut dan kasih sayang yang harus kita berikan dalam pergaulan kita sehari-hari, baik di tengah keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara ini. Kelembutan itu menjadi satu sifat sikap yang justru akan memelihara kehidupan kita lebih baik dan lebih harmonis lagi. Mudah-mudahan di tengah peringatan hari kelahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan banyak kita pelajari sikap perilaku tingkah beliau, baik dalam perilakunya, dalam berkata-katanya, maupun dalam diamnya. Nabi kita Muhammad SAW menjadi contoh, menjadi figur, menjadi tauladan kita dalam kita kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan di dunia, kita bisa mendapatkan sunnahnya, bisa menjalankan sunnahnya. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadza yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.